Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเซนติเนียลอานัสฮัสซันนะครับตอนนี้ผมเป็นครูคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่โรงเรียน SMK Visi Globalนะครับ. Oke, baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Septian Anan. Saya merupakan alumni dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana saya bisa mengikuti kegiatan asistensi mengajar internasional yang dilaksanakan di negara Thailand, tepatnya di Provinsi Narathiwat, Kabupaten Rangge, Kecamatan Tanjung Mas. Awal mula cerita, pada saat itu kami mendapatkan informasi dari pihak KKPLP FKIP Universitas Jember yang diinformasikan melalui Ibu Prodi atau Koordinator Program Studi. Antara adanya informasi tersebut, ternyata alhamdulillah saya terpilih sebagai delegasi dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi awal mulanya setelah saya mendapatkan informasi tersebut dan saya dipilih sebagai delegasi dari program studi pendidikan matematika, kemudian saya langsung menghubungi ketua KKPLP dari FKIP Universitas Jember. Nah, kemudian saya diarahkan bersama dengan 10 orang lainnya yang berasal dari program studi PGSD, PG PAUD, pendidikan sejarah, pendidikan IPA, pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan luar sekolah. Nah, kami bersepuluh kemudian dikumpulkan dalam satu ruangan untuk membahas pemberkasan yang harus kita lakukan untuk mengikuti kegiatan asistensi mengajar. Nah, pada saat itu hari keberangkatan, tanggal keberangkatan kita itu tinggal 3 minggu lagi nih teman-teman. Jadi kita harus sudah cepat-cepat untuk mengurus pemberkasan di universitas, kemudian juga langsung membuat paspor. Nah, lucunya ini saya mengurusi paspor hampir 2 minggu dari kegiatan, karena memang pemberkasan dari pemberkasan itu sendiri saya termasuk yang terakhir dari program studi, karena memang melalui beberapa seleksi gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah diadakannya seleksi tersebut, kemudian saya mendapatkan paspor. Lah, kemudian harus segera membeli tiket pesawat. Lah, akan tetapi paspor saya masih belum jadi nih teman-teman. Jadi kami sempat bingung harus bagaimana caranya. Akhirnya melalui Bapak Ketua KKPLP FKIP Universitas Jember, yakni Pak Selahar, ya, beliau membimbing kami untuk secepatnya, mendapatkan paspor ya, atau mengganti paspor terlebih dahulu sehingga bisa untuk digunakan melakukan pembelian tiket pesawat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah tiket pesawat ready, kemudian paspor sudah ready, pemberkasan sudah ready, nah akhirnya saya tinggal menyiapkan perbekalan pribadi, seperti halnya alat-alat pribadi yang perlu dibawa, kemudian juga berkas-berkas dari universitas, dari kampus, dari prodi, dan dari fakultas yang harus dibawa. Kemudian juga saya harus menyiapkan bagaimana sih cara mengucapkan bahasa Thailand, cara menghafalkan, cara berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Thailand, dan seperti itu. Saya melihat di Google dan YouTube, dan itu pun tidak 100% saya bisa. Jadi kita istilahnya itu dan tidak ada training ya. Jadi kita itu istilahnya seperti bondo nekat. Nah, seperti itulah dalam istilah bahasa Jawanya bondo nekat. Jadi modal nekat saja. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi ternyata teman-teman, setelah keberangkatan kami diberangkatkan dari kampus menuju ke Bandara Juanda di Surabaya, kemudian setelah itu diterbangkan menuju ke KLIA atau Kuala Lumpur International Airport. Kemudian kami transit di situ. Kemudian setelah transit kami diajak untuk menaiki bus untuk langsung menuju ke Thailand. Karena kebetulan Thailand Selatan atau tempat yang kami kunjungi untuk kegiatan asistensi mengajar internasional ini berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga hal ini mempermudah
akses, sehingga tidak perlu menggunakan pesawat terbang lagi, langsung menggunakan bus. Nah, selama di perjalanan kami menghampiri beberapa kerajaan yang ada di Malaysia. Kemudian ada juga di tempat-tempat sejarah di Malaysia. Setelah itu teman-teman, kami langsung menuju ke perbatasan Thailand, ini di Sungai Golok, teman-teman. Jadi di Sungai Golok itu ada sekolah imigrasi. Sebelum di Sungai Golok pun di Kelantan itu juga Kota Baru tepatnya itu sudah ada imigrasi keberangkatan atau pengeluaran dan juga imigrasi kedatangan dari Thailandnya sendiri atau di Sungai Golok. Nah, kebetulan teman-teman, di Provinsi Narathibet ini sendiri itu merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Jadi alhamdulillah juga kebetulan saya beragama Islam bisa tetap untuk beradaptasi nih teman-teman. Ternyata di sana selain berkomunikasi menggunakan bahasa Thailand, di sana juga menggunakan bahasa Melayu Patani atau Melayu Kelantan dari Malaysia. Nah, seperti contohnya wak gapo demo. Nah, wak gapo demo, tok make gapo. Nah, seperti itu yang ada di Thailand Selatan, terutama di daerah mayoritas Muslim, teman-teman. Jadi kami sedikit demi sedikit mulai paham ya bagaimana cara untuk komunikasi. Akan tetapi pengalaman lucu yang menarik sekali bagi saya yang tak pernah terlupakan adalah ketika kami baru sampai di tempat penyambutan yaitu di Darussalam School, itu saya langsung diwawancarai oleh media dari Thailand dan beliaunya itu menggunakan bahasa Thailand langsung. Ketika ya, sehingga saya pun juga bingung. Saya langsung menjawab, I'm sorry sir, I can't speak Thailand, I just can speak in English. Sorry. Terus kemudian ternyata dari media tersebut langsung menggunakan Google Translate dan didengarkan kepada saya, dan akhirnya wawancara tersebut bisa menggunakan bahasa Inggris dan kemudian digunakan oleh mereka. Dan alhamdulillah 2 hari setelah wawancara tersebut, berita yang dimuat itu berita yang kegiatan wawancara tersebut langsung dimuat beritanya di media Thailand. Jadi saya kira juga alhamdulillah cukup membanggakan, kami dari mahasiswa Universitas Jember mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai langsung dan dimuat di dalam media negara Thailand. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian teman-teman, cerita tidak selesai di situ saja. Setelah itu saya pada waktu sampai di sekolah saya mengajar, yakni Jalan Siksa Foundation School, kami bersepuluh dari Universitas Jember ini dipisah, terdapat di 7 sekolah, dan kebetulan saya sendiri bersama teman saya dari Universitas Al Muslim Aceh, atau 2 orang ini ditempatkan di Jalan Siksa Foundation School, atau di dalam bahasa Thailandnya itu Mulani Ti Rumrian dan Siksa, atau sekolah swasta yang menaungi para siswa-siswi yang juga Buddha. Nah, mayoritas Buddha, tetapi juga terdapat masih siswa-siswi yang beragama Muslim. Nah, di sana sangat beragam sekali, luar biasa. Kebanyakan bapak ibu gurunya itu 90% berkomunikasi menggunakan bahasa Thailand. Nah, ini merupakan PR lagi bagi kami, teman-teman. Nah, alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu, tidak lama teman-teman, ternyata 3 minggu setelah kegiatan setelah saya mengikuti kegiatan asistensi pengajar internasional di Thailand tersebut, di rumah sekolah tersebut, ternyata saya sudah bisa berkomunikasi langsung menggunakan bahasa Melayu Thailand dan menggunakan bahasa Thailand asli, teman-teman. Alhamdulillah. Karena apa? Kita harus selalu rajin belajar, kan prinsipnya harus rajin belajar dan rajin untuk mempraktekkan. Agar apa? Agar tepat bisa. Selain itu juga teman-teman, kita juga harus menghafalkan yang namanya lagu kebangsaan Thailand. Karena apa? Setiap pagi di sekolah-sekolah Thailand itu diperdengarkan untuk lagu kebangsaan Thailand. Jadi karena setiap hari dilangsungkan, sehingga saya dan teman saya pun juga setiap hari langsung hafal gitu ya lagu-lagu yang ada di lagu-lagu kebangsaan Thailand, seperti itu teman-teman. Juga di sana setiap pagi ada menghafal 3 kosakata, yang bahasa Inggris, bahasa Thailand, dan juga bahasa Cina. Nah, seperti itu teman-teman, luar biasa. Kemudian juga yang paling penting adalah ketika saya mengajarkan pelajaran matematika. Awalnya saya hanya bingung dan kurang paham ya, bagaimana caranya menjelaskan materi matematika tapi menggunakan bahasa Thailand. Nah, itu yang sangat bingung saya.
Nah, akan tetapi bahasa tidak menjadi penghalang nih teman-teman. Sekali lagi, bahasa bukan menjadi penghalang. Akan tetapi kemauan kita yang kuat harus bisa langsung untuk beradaptasi dan bisa menjelaskan ya kepada adik-adik siswa TV yang ada di Thailand. Kebetulan saya memegang di kelas 6 Praktom Seksa, atau kalau kita adalah kelas 6 SD, di mana pada saat itu saya mengajarkan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kemudian mencari FPB KPK, faktorisasi prima, kemudian mencari rasio dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman yang saya ajarkan, dan alhamdulillah setelah 1 bulan saya bisa mengajarkan materi tersebut ternyata teman-teman. Apalagi saya juga menggunakan modifikasi percampuran antara metode yang digunakan di Indonesia dan juga metode yang ada di Thailand, sehingga saya mix agar mereka cepat paham. Karena ternyata kurikulum yang digunakan di SD Thailand, kebetulan yang di sekolah saya tempati, yaitu menggunakan kurikulum Cambridge nih teman-teman. Jadi yaitu mengikuti kurikulum yang sama seperti di Singapura. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tapi tidak ada bahasa Inggrisnya, semuanya digunakan ke bahasa Thailand. Itu yang menjadi tantangan tersendiri. Seperti halnya song, buat song itu adalah 2 ditambah 2 nih. Kemudian apalagi istilah KPK dalam bahasa Thailand adalah Korono, Hokwai, Rodula, Nonu. Kemudian kalau FPB itu dalam bahasa Thailand adalah Horomo, Han, Ruang, Ma. Itu adalah Rohit, Rodula, Moma. Nah, itu adalah Korono dan Horomo, KPK dan juga FPB. Nah, itu saya mempelajari hal tersebut teman-teman, sehingga agar lebih pembelajaran itu lebih bermakna. Juga kita bisa menanamkan dimensi profil lulusan, yakni berkebinekaan global seperti itu. Nah, akhirnya apa teman-teman? Dampak dari kegiatan asistensi mengajar internasional di Thailand ini sendiri membuat saya lebih percaya diri, lebih berkemauan keras untuk belajar, kemudian lebih peka terhadap kondisi siswa-siswi, kemudian harus lebih cepat beradaptasi, harus juga berkomunikasi aktif, tidak boleh malu, karena ketika kita punya kesempatan pergi di Thailand atau di negara manapun di luar negeri, atau kita punya kesempatan apapun itu, kita harus bisa cepat beradaptasi teman-teman. Jadi harus cepat bisa beradaptasi. Agar apa? Agar kita ini bisa peka bagaimana untuk merancang kegiatan pembelajaran. Karena kita adalah calon guru, harus kreatif dan juga inovatif. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian juga saya sangat bangga sekali ya menjadi salah satu bagian dari kegiatan KKPLB Asistensi Mengajar Internasional di Thailand, karena luar biasanya hal itu tidak akan pernah saya jumpai di lain tempat. Karena apa? Pengalaman datang atau kesempatan datang itu hanya sekali. Maka dari itu, mari kita memperbanyak kesempatan dan juga mencoba yang lebih baik lagi. Mari teman-teman semua jangan lupa untuk terus semangat belajar. Agar apa? Nanti ketika ada kegiatan asistensi mengajar internasional, entah itu di negara manapun, entah di Thailand, Malaysia atau manapun itu, teman-teman sudah bisa nih, sudah ready, sudah siap, sehingga persiapan yang kita punya itu lebih matang. Itu ya teman-teman, jangan lupa tetap semangat belajar di program studi pendidikan matematika, itu tidak ada ruginya. Belajar di program studi pendidikan matematika akan membawa kita kepada kesuksesan. Terima kasih teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak kan?